Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita kesehatan, umur panjang, rizki yang halal lagi penuh berkah, serta kesempatan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah, limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan juga seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, sangat penting, dan tentu saja sangat relevan bagi kita semua, yaitu tentang makna usia 40 tahun dalam pandangan Islam. Mengapa usia 40 tahun? Karena dalam Al-Quran, Allah secara khusus menyebut angka ini, menjadikannya sebagai titik penting dalam perjalanan kehidupan manusia. Bahkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri diutus menjadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun. Artinya, usia ini bukanlah usia biasa, melainkan sebuah titik balik yang memiliki makna sangat mendalam bagi perjalanan seorang hamba menuju Allah. Namun, sebelum kita lebih jauh membahas tentang usia 40 tahun, izinkan saya terlebih dahulu menyapa para pemirsa setia channel ini. Terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan kajian sederhana ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol like, memberikan komentar yang membangun, dan juga menekan tombol subscribe, agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru yang insya Allah bermanfaat. Dukungan dari sahabat sekalian tentu sangat berarti agar semangat dakwah ini bisa terus berjalan, menyebarkan kebaikan, dan mengingatkan kita semua akan pentingnya mempersiapkan bekal menuju akhirat. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, setiap manusia tentu melewati tahapan usia yang berbeda-beda. Ada masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, dan akhirnya masa tua. Masing-masing fase itu memiliki ciri khas, memiliki tantangan, serta memiliki tanggung jawab yang berbeda pula. Akan tetapi, di antara semua fase kehidupan itu, ada satu fase yang dalam Al-Quran disebut secara khusus, yakni usia 40 tahun. Mari kita simak firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bagaimana Al-Quran menyebutkan secara khusus usia 40 tahun dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, kini mari kita dalami lebih jauh makna yang terkandung di dalamnya. Mengapa Allah menekankan angka 40 dan mengapa doa khusus itu diajarkan kepada orang yang mencapai usia tersebut? Para ulama menjelaskan bahwa usia 40 tahun merupakan titik puncak dari perjalanan hidup manusia. Pada usia inilah, tubuh sudah mencapai kematangan fisik, akal sudah sempurna, dan jiwa sudah melewati berbagai pengalaman hidup yang membuatnya lebih bijaksana. Dengan kata lain, usia 40 adalah masa ketika seseorang seharusnya sudah stabil dalam berpikir, matang dalam mengambil keputusan, dan dewasa dalam menghadapi ujian kehidupan. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan, ayat tentang usia 40 tahun ini menjadi tanda bahwa setiap orang yang mencapai umur tersebut harus mulai menoleh ke dalam dirinya, merenungkan perjalanan hidupnya, dan menyiapkan bekal yang lebih serius untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Karena pada hakikatnya, umur manusia di dunia ini hanyalah sebentar, dan setiap detik yang berlalu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan dalam surah Fatir ayat 37.
Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Artinya, dan bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir, dan telah datang kepada kamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Quran Surah Fatir 37. Ayat ini menegaskan bahwa umur yang panjang seharusnya cukup untuk seseorang mengambil pelajaran, memperbaiki diri, dan kembali kepada Allah. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa ketika seseorang sudah mencapai usia 40 tahun, maka sudah seharusnya ia menggunakan waktunya untuk bertaubat secara sungguh-sungguh. Sebab, usia itu adalah masa ketika seseorang telah diberi kesempatan yang panjang untuk berfikir, menyaksikan kehidupan, dan memahami hakikat dunia yang fana. Saudaraku yang mulia, usia 40 juga memiliki keistimewaan lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik pilihan Allah, diutus menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Sebelum usia itu, beliau dikenal sebagai seorang pedagang yang jujur, terpercaya, dan mulia akhlaknya. Namun pada usia 40, Allah mengangkat beliau sebagai nabi, memberikan wahyu pertama melalui malaikat Jibril, dan sejak saat itu, sejarah manusia berubah untuk selama-lamanya. Hal ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa wahyu pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau berusia 40 tahun. Peristiwa ini tentu bukan kebetulan. Allah memilih usia 40 karena pada saat itulah manusia dianggap telah matang, siap mengemban amanah yang besar, dan mampu menghadapi ujian berat yang menuntut keteguhan jiwa. Nabi-nabi lain pun sebagaimana dijelaskan para ulama diutus pada kisaran usia yang sama, kecuali Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam yang mendapatkan tugas kenabian sejak usia muda. Maka, usia 40 menjadi simbol kesiapan seorang hamba untuk menanggung beban besar, baik dalam hal tanggung jawab dunia maupun tanggung jawab akhirat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahwa usia 40 adalah momentum penting yang tidak boleh diabaikan, mari kita masuk lebih jauh kepada pembahasan mengenai bagaimana para ulama membagi fase-fase kehidupan manusia, serta apa saja fenomena yang biasanya muncul ketika seseorang menginjak usia tersebut. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengklasifikasikan umur manusia menjadi 4 tahapan besar. Tahapan pertama adalah masa sejak lahir hingga akil baligh. Inilah masa aurat, masa di mana manusia masih penuh kelemahan, masih sangat bergantung kepada orang tua, dan belum memiliki tanggung jawab penuh terhadap amalnya. Tahapan kedua adalah masa sabar, yaitu sejak akil baligh hingga usia 40 tahun. Pada fase ini, manusia diuji dengan berbagai nafsu, syahwat, ambisi, dan godaan dunia. Ia berjuang mengendalikan diri, berusaha menemukan jalan hidup, serta menata masa depannya. Lalu masuklah fase ketiga, yaitu masa kuhul, yang dimulai dari usia 40 hingga 60 tahun. Inilah masa ketika manusia sudah meninggalkan masa mudanya dan beralih ke masa kedewasaan yang lebih sempurna. Pada fase ini, biasanya seseorang mulai lebih banyak merenung, lebih hati-hati dalam mengambil langkah, dan mulai mengarahkan pandangannya kepada kehidupan akhirat. Sementara fase terakhir adalah masa suuk, yaitu ketika usia sudah melewati 60 tahun. Pada fase ini, manusia memasuki masa senja, waktu di mana sisa umurnya tinggal sedikit, dan seluruh amal yang dilakukan akan sangat menentukan nasibnya di akhirat kelak. Pembagian ini bukan hanya sekedar teori, tetapi dapat kita lihat dalam kehidupan nyata. Banyak orang ketika muda begitu sibuk mengejar dunia, tetapi ketika memasuki usia 40, mulai merasakan bahwa kehidupan dunia ini tidak lagi sama seperti dahulu. Tubuh yang dahulu kuat mulai melemah, semangat mengejar dunia mulai berkurang, dan yang muncul justru kebutuhan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Fenomena ini banyak kita saksikan,
bahkan pada orang-orang yang semasa mudanya jauh dari agama. Tiba-tiba, di usia 40, mereka mulai rajin sholat, rajin mengikuti kajian, memperhatikan aurat, memperbanyak sedekah, dan semakin sadar akan pentingnya mempersiapkan bekal untuk akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Mu'minun, ayat 115. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Artinya, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? QS Al-Mu'minun ayat 115. Ayat ini menjadi peringatan yang keras bahwa hidup bukan sekadar permainan atau kesenangan sesaat. Pada usia 40, pesan ini terasa semakin nyata, sebab kita sudah melihat perjalanan hidup, sudah memahami pahit manis dunia, dan semakin jelas bahwa semua yang ada di dunia ini hanyalah sementara. Sahabatku yang mulia, jika seseorang pada usia 40 justru tidak menunjukkan tanda-tanda kedekatan kepada agama, maka itu pertanda yang buruk. Sebab usia ini harusnya menjadi momentum kembalinya manusia kepada fitrahnya. Para ulama mengatakan, jika di usia ini seseorang tidak menunjukkan minat terhadap agama, maka dikhawatirkan akhir hidupnya pun akan buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan pernah kita remehkan waktu yang kita miliki sekarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, "Idza balagal abdu arba'ina sanah, sarafallah." Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita bersama-sama menelusuri betapa pentingnya usia 40 tahun dalam pandangan Islam, kini tibalah kita pada penghujung pembahasan ini. Dari awal kita sudah menyaksikan bahwa Al-Quran dengan tegas menyebutkan usia ini dalam doa yang begitu indah pada surah Al-Ahqaf ayat 15, doa yang mengajarkan kita untuk bersyukur atas nikmat Allah, untuk beramal soleh yang diridhoinya, untuk menjaga kebaikan anak keturunan kita, serta untuk memperbarui taubat dengan penuh kesungguhan. Kita juga telah memahami bagaimana Allah mengingatkan dalam surah Fatir ayat 37 bahwa umur panjang sejatinya adalah kesempatan yang cukup bagi siapapun yang mau berpikir agar kembali kepadanya sebelum terlambat. Dalam perjalanan pembahasan kita pun mengetahui bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertamanya tepat di usia 40 tahun, sebuah tanda kematangan spiritual, fisik, dan intelektual yang menjadi simbol kesiapan seorang manusia mengemban amanah besar. Para nabi lainnya pun banyak yang diutus pada usia ini, dan para ulama pun menjadikan usia 40 sebagai tanda keseriusan seorang hamba dalam beribadah. Bahkan dalam kehidupan nyata, kita melihat banyak tokoh besar, ulama, dan pemimpin yang mencapai puncak kebijaksanaan dan kematangan pada usia ini. Namun, sahabat sekalian, semua keistimewaan ini juga datang bersama dengan peringatan. Para ulama terdahulu telah mengingatkan dengan tegas bahwa usia 40 bukanlah waktu untuk bermain-main lagi. Abdullah bin Abbas berkata bahwa barang siapa yang mencapai usia 40 tetapi amal kebaikannya belum mantap, maka bersiap-siaplah ia terhadap ancaman Allah. Imam Asy-Syafi'i pun memberi nasihat agar orang yang memasuki usia ini lebih banyak mengingat akhirat, hidup sederhana, dan tidak lagi mengejar syahwat dunia yang menipu. Karena pada hakikatnya, umur kita hanyalah sebuah perjalanan singkat menuju pertemuan dengan Allah. Sahabatku yang mulia, kematian adalah kepastian yang tidak mengenal usia. Kita tidak tahu kapan ajal datang, bisa jadi seseorang baru berusia 20 tahun, 30 tahun, atau bahkan sebelum 40, Allah sudah memanggilnya kembali. Karena itu, jangan sekali-kali kita berpikir untuk menunggu umur 40 baru bertaubat, karena hal itu sama saja dengan mempertaruhkan nasib kita di hadapan sesuatu yang tidak pasti. Sebaliknya, mari kita gunakan setiap waktu yang ada mulai dari sekarang untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak amal soleh, dan menjauhi segala bentuk dosa yang bisa menjerumuskan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad,
Man balagha arba'ina sanah walam yaghlib khairuhu ala syarrihi falyatajahhaz ilan nar. Artinya, barang siapa yang mencapai usia 40 tahun sementara kebaikannya tidak lebih banyak daripada keburukannya, maka bersiap-siaplah ia menuju neraka. Hadis ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkan kita bahwa usia 40 adalah batas yang sangat penting.